Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabah Ditya Pangestu dari kelas 12G Multimedia. Alamat saya Bawen, Kerajaan Kandangan, RT 3 RW 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian wudhu, rukun dan tata cara sesuai sunnah. Lanjut, pengertian wudhu tentu perlu dipahami oleh seluruh umat Islam. Pasalnya, salah satu rukun salat ialah wajib dilakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat atau setiap ibadah yang kamu laksanakan dan dianggap sah. Nabi Muhammad bersabda, yang artinya Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kamu sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Menilik sabda Nabi Muhammad SAW tersebut telah dijelaskan betapa pentingnya berwudu dalam ibadah. Wudu memiliki tata cara dan bacaan. Tentu saat melakukannya kamu harus menjalankan sesuai sunnah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berwudu seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan perjalanannya menuju masjid dalam salatnya sebagai tambahan pahala baginya. Hadis riwayat Muslim. Lanjut, menurut bahasa, pengertian wudhu berasal dari kata wada'ah yang berarti kebersihan dan baik. Sederhananya, pengertian wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Hal ini berkaitan dengan seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu bisa pula menggunakan debu seperti dengan tayamum. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, pengertian wudu adalah mensucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Sementara itu, dilansir dari Wiki Muslim, pengertian wudhu secara istilah adalah menggunakan air yang dapat mensucikan pada 4 anggota tubuh: wajah, tangan, kepala, dan kaki, dengan sifat yang khusus menurut syariat. Pengertian wudhu merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh umat muslim, terutama ketika hendak melakukan ibadah sholat, tawaf di Ka'bah dan menyentuh Al-Quran. Berikut ayat Al-Quran yang diwajibkan seorang muslim untuk berwudu sebelum hendak melakukan sholat. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk mendirikan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku, dan basuhlah kepala-kepala kalian, dengan cucilah kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Selanjutnya, ini rukun dan sunnah wudhu. Pengertian wudhu tentu harus diikuti dengan pemahaman rukun-rukunnya. Rukun wudhu sendiri sebenarnya ada 6, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki. Dan tertib atau menurut susunan yang disebutkan dalam Al-Quran. Keenam perkara dari rukun wudhu ini harus dilaksanakan dengan beruntut dan tenang. Tidak boleh meninggalkan salah satu jika ingin ibadah kamu sah. Selain rukun wudhu, ada juga beberapa sunnah yang bisa dilakukan agar mendapatkan pahala yang berlimpah. Selanjutnya, berikut beberapa sunnah Rasulullah SAW berwudhu yang telah dicontohkan. Membasuh kedua tangan sampai ke siku atau bisa dilebihkan, menggosok gigi dengan siwak dan berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, menyapu air ke seluruh kepala, membasuh kedua telinga bagian luar dan mendahulukan bagian kanan, menggosok celah-celah dari jari kaki, janggut yang panjang sebanyak 3 kali berturut-turut, yaitu bersambung dari awal sampai akhir tanpa jeda. Selanjutnya, tata cara berwudu. Pengertian wudu adalah mensucikan diri sebelum sholat.
dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Namun tata cara wudhu perlu dilakukan sesuai sunnah. Kamu bisa mengikuti tata cara wudhu berikut ini. Memulainya dengan niat. Niat wudhu artinya sengaja dengan kesungguhan hati dan mengerjakan wudhu karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengikuti ajaran Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa segala perbuatan terkandung pada niatnya dan seseorang akan mendapatkan balasan menurut apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dalam Fathul Bari. Lanjut. Niat wudhu, nawaitul wudhu'a lil fa'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kedua, membaca bismillah kemudian berkumur. Setelah melakukan niat dan kesungguhan hati, kemudian baca bismillah. Membaca bismillah ini dilakukan sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali di sela-sela jari. Namun bila lupa untuk membaca bismillah, maka wudhu yang kamu lakukan tetap sah. Selanjutnya berkumur sebanyak 3 kali dan membersihkan gigi hingga bersih agar tidak ada bekas makanan yang ada pada gigi. Disunahkan juga untuk membersihkan hidung dengan menghirup air dengan hirup dan mengeluarkan dengan cara memanjat hidung dengan tangan kiri juga sebanyak 3 kali. Untuk yang nomor 3, mencuci muka sebanyak 3 kali. Tata cara wudhu selanjutnya adalah mencuci muka sebanyak 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut, kepala hingga dagu dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Mencuci kedua belah tangan hingga siku. Berikutnya siram air pada tangan sampai membasahi kedua siku. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 dan yang memiliki arti, dan basuhlah tangan-tanganmu sampai siku. Rasulullah membasuh tangannya yang kanan sampai melewati sikunya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Bukhari, Muslim, hadis riwayat Daraqutni. Selanjutnya mengusap bagian kepala. Tata cara wudhu berikut adalah dengan mengusap kepala hingga ke belakang. Mengusap kepala ini perlu dibedakan dengan mengusap dahi atau sebagian kepala. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Maidah ayat 6 yang memiliki arti, dan usaplah bagian kepala kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan tentang cara mengusap kepala, yaitu dengan kedua telapak tangannya yang telah dibasahi dengan air, lalu ia menjalankan kedua tangannya mulai dari bagian depan kepala sampai ke tengkunya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Lanjut. Membersihkan kedua telinga. Setelah mengusap kepala, dia lanjutkan dengan membersihkan kedua telinga tanpa perlu mengambil air baru. Membersihkan telinga dapat dengan cara wudhu, dan bacaannya ini dilakukan dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga. Kemudian ibu jari mengusapkan kedua daun telinga. Hal ini dilakukan secara bersamaan agar telinga kanan dan telinga kiri. Nomor 7, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tata cara wudhu sesuai sunnah selanjutnya adalah dengan membasuh kedua kaki sampai mata kaki hingga 3 kali. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Untuk membasuh kaki hingga mata kaki ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan kaki kanan hingga 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali. Saat membasuh kaki, Rasulullah menggosokkan jari kelingkingnya pada sela-sela jarinya.
Rasulullah menyuruh umat agar berhati-hati dalam membasuh kaki karena yang tidak dapat sempurna cara membasuhnya agar terkena ancaman neraka. Gosok celah jari dan pastikan tumit yang terlipat kulit mengenai air wudhu. Membaca doa setelah wudhu. Setelah bersuci dengan tata cara wudhu yang benar, kamu disunahkan untuk membaca doa wudhu. Saat membaca doa wudhu ini sebaiknya menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan. Berikut ini doa setelah wudhu beserta artinya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan anak dan tiada yang menyekutukan baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang ahli taubat dan jadikanlah aku orang-orang suci dan jadikanlah aku dari golongan orang yang soleh. Sekian saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.